Banyak banget orang yang bilang kalau perempuan di atas 30 tahun dan masih belum menikah alias mereka bilangnya perawan tua, nggak usah deh pilih-pilih jodoh segala. Terima aja kalau ada yang mau. Karena kalau udah umur segitu, itu sedikit banget laki-laki yang mau menerima perempuan di usia segitu. Daripada nggak laku-laku, daripada nantinya nggak nikah-nikah, sementara mereka keburu tua, mending asal terima aja. Yang penting mereka nikah, yang penting ada yang mau. Jadi, bagi pendapat orang-orang kebanyakan nih, kalau udah usia segitu, nggak usah deh pilih-pilih lagi. Terima aja apa adanya. Masih untung ada yang mau daripada enggak. Yakin, emang bener kayak gitu. Salah besar anggapan seperti itu. Karena sejatinya perempuan itu punya hak dan wajib banget untuk memilih laki-laki yang akan dijadikan suami. Karena pernikahan itu bukan mainan. Pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta-cintaan doang. Kalau udah bosan ganti aja. Bukan hanya masalah nikah kemudian kalau nggak cocok cerai kemudian nikah lagi cerai lagi. No, it's not like that baby. Nikah itu adalah komitmen. Nikah itu adalah perjalanan panjang seumur hidup dengan orang tertentu, dengan pasangan hidup. Jadi kalau udah nggak cocok dengan pasangan yang dipilih, pernikahan itu nggak akan bisa bertahan lama. Dan yang ada justru malah makin menderita. Jadi buat para perempuan, jangan khawatir dan jangan risau. Meskipun umur kalian di atas 30 tahun dan masih belum menemukan jodoh yang tepat, kalian wajib memilih. Kalian punya hak penuh untuk memilih laki-laki yang akan kalian jadikan sebagai pasangan seumur hidup. Jangan asal jual murah aja karena usia kalian udah tua. Tetap jaga harga diri kalian. Tetap kalian itu harus jual mahal. Tetap kalian tuh harus menseleksi laki-laki mana yang cocok untuk kalian. Jangan asal mau terima aja. Perempuan itu meskipun usianya di bawah usia pernikahan ataupun melewati usia pernikahan, tetap saja mereka harus memilih dan menseleksi dengan ketat laki-laki yang akan menjadi pendamping hidup mereka. Lebih baik telat menikah daripada salah pilih pasangan. Telat menikah masih mending. Karena tidak ada beban, tidak ada tanggungan, tidak ada anak-anak yang menjadi tanggungan hidup. Bayangkan kalau salah menikah, parah. Pihak yang paling dirugikan kalau terjadi salah menikah, ya perempuan lah. Siapa lagi coba kira-kira? Anggap aja deh, kalau perempuan itu salah pilih suami, ternyata dalam pernikahan, suaminya tuh kasar, KDRT, bahkan pelit, tidak memberi nafkah. Bisa dibayangkan semenderita apa istrinya. Apalagi kalau sudah punya anak, itu lebih parah lagi. Dan kalau sudah seperti itu, perempuan itu berada di posisi yang sulit. Mau bertahan tapi susah, mau cerai juga susah. Kalau cerai gimana? Siapa yang menafkahi anaknya? Belum lagi nanti omongan orang-orang, belum lagi nanti ada stigma negatif dari orang-orang. Dan tetap aja yang dirugikan adalah pihak perempuan. Kalau laki-laki mah bodoh amat. Intinya bagi perempuan mau di usia berapapun, mau di level manapun, tetap harus punya standar. Harus punya standar untuk memilih laki-laki yang tepat. Bayangkan aja, barang-barang yang akan dijual di supermarket atau toko-toko modern itu harus punya standar dulu. Nggak asal jual aja, nggak asal terima aja, asal harga murah terima, enggak. Apalagi dalam memilih pasangan hidup, pastinya harus punya standar yang lebih tinggi dong. Barang aja punya standar, masa suami enggak? Standar minimal umum yang harus ditetapkan oleh perempuan untuk memilih suami adalah kemampuan calon suami kalian untuk mencari nafkah. Itu yang pertama. Karena bagaimanapun dalam pernikahan itu yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Gak ada ceritanya istri mencari nafkah kemudian suami cuma nongkrong-nongkrong doang di rumah, gak ada. Karena wibawa dan harga diri suami itu terletak dari kemampuan suami menafkahi dan mencari nafkah. Sekaya apapun, secakep apapun, sekeren apapun, kalau nggak mau bekerja itu percuma, sama aja bohong. Mana bisa laki-laki itu hanya duduk-duduk di rumah, mengandalkan warisan dari orang tua atau mengandalkan gaji dari istrinya, itu nggak masuk akal banget. Di mana wibawa dan harga diri suami kalau seperti itu? Bukankah suami itu adalah pemimpin rumah tangga dan berkewajiban untuk menafkahi? Itu adalah standar dasar yang paling utama. Setelah itu baru deh standar-standar berikutnya seperti agama, ras, suku, keturunan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi teman-teman, jangan risau, jangan khawatir.
Kalaupun masih belum ada jodoh yang datang untuk kalian, tetap tentukan standar, tetap jual mahal, dan tetap berusaha untuk memperbaiki kualitas diri, karena bagaimanapun laki-laki yang baik akan berpasangan dengan wanita yang baik-baik pula. Dan bagi orang-orang yang suka nyinyir dengan omongan-omongan seperti itu, jangan pilih-pilih. Mending kalian mulai sekarang jaga lisan kalian, jangan sampai ucapan kalian itu menyakiti hati orang lain. Karena bagaimanapun juga, hati yang tersakiti itu doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, buat kalian teman-teman perempuan yang masih belum menemukan jodoh yang tepat, tetap berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jodoh yang tepat kepada kalian dan di waktu yang tepat pula. Sekian dulu motivasi hari ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di episode berikutnya.